Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sahabat Sandupa, hari ini kita bertemu lagi di podcast Sandupa Media pada tanggal 10 Juni 2026. Hari ini saya sebagai host Hamzah Sidiki ditemani dengan Pak Kepala Sekolah kita yang tercinta Bapak Haji Suparno SPD MSI dengan 3 narasumber kita pada hari ini. Bapak Dr. Kaharudin, analis kebijakan media. Benar Pak ya? Oke, dengan Bapak juga Bapak Peri Wahyudi SH sebagai analis kebijakan media juga Pak ya? Oke, dan sama dengan Bapak Nitrisno MPD Kepala Bidang SMK. Oke, hari ini mungkin topiknya agak lumayan sangat menarik Pak ya, karena ini juga bersangkutan dengan kemajuan teknologi kita. Kemajuan teknologi yang pastinya ini di sektor pendidikan yang sangat dibutuhkan Pak ya. Untuk tema hari ini kita bakal sharing-sharing aja ya Pak ya. Karena hari ini kita sebagai mungkin di dunia pendidikan pengen tahu itu bagaimana program digitalisasi pendidikan itu akan berjalan. Mulai Bapak, program digitalisasi pendidikan ini seperti apa, bagaimana, dan bakal berjalannya bagaimana untuk kedepannya. Silakan dari antara Bapaknya, mau siapa yang menjelaskan? Baik, saya dulu ya. Oke, boleh Pak, silakan. Ini kan kita datang ke SMA ya, SMK Negeri 2 Palembang. Iya. Terkait dengan program digitalisasi. Jadi karena SMK itu yang dibutuhkan skill Pak ya, skill. Bukan hanya melulu teori. Perlu memang membangun skill, karakter dan kemampuan beradaptasi. Itu yang perlu. Sesuai dengan harapan dari kepala sekolah tadi, SMK itu memang harusnya ya banyak langsung terjun ke dunia kerja, kira-kira seperti itu kan. Paling tidak 60-40 lah. Namun saat ini malah justru 50-50 ini. Nah 50-50 itu bukan berarti menurun dunia SMK. Justru itu berarti dunia SMK ratingnya lebih baik lagi, bahkan ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah itu luar biasa itu. Nah dalam kaitan dengan program digitalisasi, jadi teman-teman atau adinda-adinda kita di SMK ini luar biasa dalam merespon ataupun menghadapi digitalisasi kemajuan itu saya lihat itu Mas. Ada tambah lagi Pak? Jadi dengan adanya yang pertama adalah bantuan ya yang disampaikan yang diberikan oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, tentunya untuk PID Papan Interaktif Digital ini sangat membantu sekali. Kami merasakan khususnya bidang SMK sangat terbantu sekali, apalagi karena anak-anak kita diwajibkan untuk praktek langsung. Tadi kita lihat simulasi dari salah satu guru program studi kelistrikan, mereka sangat terbantu sekali dan anak-anak antusias sekali untuk pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bisa kita pungkiri sekarang sudah zaman semakin maju. Kalau kita masih tetap menggunakan whiteboard atau kapur tulis, itu saya yakin akan ketinggalan. Nah, dengan adanya semacam ini, terus bahan ajar itu bisa di-download, bisa langsung diberikan kepada anak-anak peserta didik. Mudah jadi Betul, makanya itu kami dari bidang SMK khususnya sangat terbantu sekali dalam konteks untuk memenuhi penunjang pembelajaran itu Pak. Mungkin kalau kami sebagai user atau pemakai lapangan ini dengan adanya program digital ini sangat bermanfaat. Tetapi yang jadi permasalahan kita antara jumlah siswa dengan peralatan yang ada itu belum bisa menunjang. Harapan kami minimal itu setiap jurusan itu ada yang tadi 3 smart tadi ya. Jadi kalau untuk ini alhamdulillah ya, memang sangat terbantu sekali, terutama teknologinya. Jadi sekarang ini tidak lagi istilahnya orang tuh harus nulis di papan tulis harus ini. Dengan adanya ini disajikan di program di komputer, masukkan langsung bisa jalan. Dan alhamdulillah juga yang program ini kan bisa disimpan, di save, bisa dilihat. Harapan kita ke depan ya disesuaikan dengan jurusan yang ada. Betul. Terima kasih. Oke Bapak, ada tambahan lagi? Baik,
apa yang sudah Bapak tadi sampaikan memang betul sekali ya, sangat memang papan interaktif ini memang sudah sebagai tuntutan zaman ya. Jadi untuk kedepannya itu memang kita perlu update terus teknologi kita, update terus teknologi kita ini karena dinamis sekali ini teknologi ini. Jadi ya memang ya mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mengikuti itu gitu. Jadi ya terkait dengan papan interaktif ini, setelah kita lihat langsung ke sini, meninjau langsung, ternyata memang murid-murid ini juga sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar gitu. Jadi juga murid itu juga lebih daya tangkapnya itu juga lebih cepat gitu kalau saya perhatikan dengan hadirnya papan ini. Apalagi kalau Gen Z sekarang Pak ya, pastinya berkaitan dan bersinggungan dengan yang namanya teknologi ya. Pasti. Mungkin ini jadi hal yang mungkin lebih menarik untuk belajarnya, lebih antusias dengan program seperti ini. Tapi sisi lain saya untuk khususnya SMK, terutama peralatan-peralatan teknik yang contoh otomotif, kita selalu ketinggalan. Kita baru menyajikan dulu dari manual, mungkin menggunakan engine-nya Platina, sudah pakai otomatis. Sekarang sudah lari ke hybrid. Nah artinya untuk bahan praktek itu, untuk memberikan pembelajaran dengan adanya PID ini sangat tertarik lagi. Paling tidak memberikan nuansa, seperti ini. Walaupun mungkin belum kita punyai yang peralatan untuk praktek anak-anak itu. Tapi kalau suatu saat mungkin pemerintah akan memberikan pembaharuan peralatan praktek, dan kami khususnya SMA sangat terbantu sekali. Pasti. Apalagi namanya berkaitan dengan teknologi pasti menerima semuanya. Pasti. Sudah pasti pemerintah akan sangat serius memperhatikan itu. Betul. Berarti menanggapi yang kata Pak Suparman tadi bilang, untuk mendukung program ini agar lebih baik ke depannya itu Pak, ini selain dari PID ini tadi ada hal yang mungkin hal-hal yang lain untuk program ini lebih maju atau malah ditambah lagi bakal ke depannya Pak ini? Baik. Ke depan memang karena program ini berhasil ya. Ada beberapa daerah yang kita lihat memang antusias daripada murid, guru, bahkan kepala sekolah mengatakan bahwa semacam TV digital ataupun papan digital ini sangat bermanfaat sekali. Nah, sehingga pemerintah insya Allah akan mencoba untuk menambahkan porsinya. Yang saat ini masing-masing sekolah baru satu, coba yang dua. Terutama kalau sekolahnya yang banyak siswanya ke depan insya Allah akan ditambah sampai 3 per sekolah. Karena harapannya papan digital ini benar-benar dimanfaatkan untuk optimal untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Betul. Terus kreativitas siswa. Nah itu yang sangat diperlukan, dan kompetensi digital guru. Guru jadi belajar juga. Betul. Nah selama ini ada juga saya dapat informasi Pak, bahwa guru biasa-biasa aja dalam operasional TV digital ini, malah justru muridnya yang lebih pandai. Karena familiar Pak, biasanya anak-anak Gen Z sekarang lebih familiar. Sehingga memang kehadiran ini sangat-sangat bermanfaat ya. Dirasa setelah kita lihat ditemukan di lapangan. Betul. Siap Pak ya. Kedepannya harapan kita memang mungkin lebih banyak lagi. Amin. Mungkin itu menunjang dari untuk belajar siswanya, bahkan sampai ke gurunya juga. Betul. Yang tidak tahu menjadi lebih tahu melek dari teknologi lagi dari tadi Pak ya. Terus kemudian kalau untuk program ini Pak, mungkin kendala dan harapannya ke depan. Mungkin ada beberapa kendala di mungkin beberapa tempat daerah yang belum mendapati, dan kemudian harapannya seperti apa? Seperti apa ini? Kendala sementara yang kita temukan adalah yang pertama, kalau daerah itu daerah-daerah yang kayak 3T atau yang jauh lah, pokoknya pertama listriknya ya. Betul. Kan harus terkonek terus dengan listrik gitu. Yang kedua kendala wifi, sinyal. Iya benar. Karena itu karena sangat ya, kalau nggak wifi-nya ataupun temboknya mungkin yang ini terganggu ya pasti ya, operasional juga ini. Nah itu yang
Ya kendala yang lain ya masih kurang dirasa yang disampaikan oleh beberapa sekolah gitu. Ya. Sehingga memang upaya kami adalah bagaimana mengantisipasi atau menjembatani tiga kendala ini, gitu kan? Listrik tadi, wifi tadi, sama ya keberadaan dia harus paling tidak walaupun 2 sampai 3 alatnya tapi tidak ada wifi juga. Nah, kendala yang lain juga adalah ada juga, mohon maaf, guru juga yang tadi yang baru dikasih semacam keterampilan atau skill untuk mengoperasikan itu baru 1 umpamanya atau 2 gitu. Belum diimbaskan. Nah, andaikan kalau 1 atau 2 itu sakit tuh gurunya, terus gimana? Sementara belum sempat dia imbaskan itu. Iya, benar. Itu yang menjadi catatan hambatannya. Tapi alhamdulillah yang ketika saya terutama selalu komunikasi dengan direktorat, ketika mau penyuplaian ini kan guru-guru kita itu kan banyak dipanggil untuk diberikan tek. Nah, jadi diberikan bekal dulu, terus saya wanti-wanti nanti kalau pulang sudah nyampe ke sekolah mohon untuk dibentuk gugus untuk pengimbasan. Nah, baru barang datang, sehingga karena saya ditugasi dari pusat Pak, saya monitor terus. Alhamdulillah mulai, dan kemudian pihak dinas provinsi juga menganggarkan beberapa kali bintek yang berkaitan dengan digitalisasi, dan saya sangat berhasil lah kasarnya gitu, nyambut gembira karena bisa terpakai Pak. Kan kalau barang sudah bagus begitu terus mahal nggak bisa terpakai kan gimana gitu. Dan saya survei rata-rata melalui telepon, melalui WA, itu alhamdulillah terpakai. Malah jawabannya, Pak, enak ditambahi. Iya, alhamdulillah Bang Timba ya. Iya. Program ini pastinya berdampak positif dan sangat kita terima, antusiasnya juga, dan kemudian harapan kita mungkin ini bakal lebih ditambah lagi untuk pengajaran guru dan siswa juga sangat terbantu. Itu saja harapan kita. Mungkin terima kasih Bapak atas waktunya hari ini sudah mau sharing-sharing sedikit tentang program digitalisasi pendidikan ini. Oke, sampai lupa. Ada lagi Pak teman? Cukup ya Pak. Oke, terima kasih. Buat sahabat jangan lupa, inilah untuk podcast hari ini mengenai program digitalisasi pendidikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampunan. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih.